Masih di News Sore, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang terapis yang dikubur setengah badan di kolong tol Jatikarya, Bekasi. Pelaku membunuh korban karena cintanya ditolak. 14.50 tersangka dan korban sampai 15 adegan diperagakan oleh tersangka pembunuhan yang jasadnya dikubur setengah badan di kolong tol Jatikarya, Bekasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perselisihan keduanya diawali ungkapan cinta yang diungkapkan pelaku Muhammad Al-Rashid kepada korban. Pelaku bahkan berniat menikahi korban, namun korban menolak ungkapan cinta pelaku. Menurut polisi, korban menolak cinta pelaku karena mengetahui pelaku sudah berkeluarga. Korban juga telah memiliki kekasih dan akan menikah dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil rekonstruksi, sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban sempat jalan-jalan dan menginap di villa. Saat menginap, pelaku sempat meminta berhubungan badan namun ditolak oleh korban. Dalam perjalanan pulang ke Bekasi, tersangka menganiaya korban di kolong tol Jatikarya. Tersangka memukul korban hingga tersungkur dan membekap wajahnya hingga meninggal dunia. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat 10 Agustus lalu. Dalam penangkapan, polisi juga menemukan barang bukti telepon genggam milik korban yang dikubur di halaman rumah terduga pelaku. Sebelumnya, warga Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad perempuan terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya. Polisi sempat kesulitan mencari pelaku karena tidak adanya saksi dan CCTV di lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan mayat wanita di kamar kos di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Jasad wanita yang diduga pekerja seks komersial itu ditemukan di ruangan belakang bagian dapur kos dengan kondisi mengenaskan. Penemuan mayat wanita dengan luka di bagian leher di kamar kos di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Korban diduga dibunuh di kamar dan dibawa ke bagian belakang kos. Menurut keterangan warga, jasad wanita ditemukan dalam posisi mengenaskan di bagian dapur kamar kos. Informasi yang beredar dari warga, wanita berusia 30 tahun berinisial S, warga Sumatera Selatan ini bekerja sebagai pekerja seks komersial. Di atas tempat tidur kamar kos ditemukan bekas botol minuman keras. Ya langsung ngomong sama ibu yang punya Rosalia itu, cerita, itu kok ini kelihatan kaki gini gitu, tadi barusan ngomong ibu. Setahu ibu tadi apa aja sih Bu yang luka-lukanya? Ya kata bapak tadi itu lehernya terputus. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Bob Basar Kalianda untuk penanganan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Warga Karawaci, Tangerang, Banten digegerkan dengan temuan bagian tubuh manusia di atas jok sepeda motor. Diduga bagian tubuh manusia itu milik korban tawuran yang terjadi Rabu dini hari lalu. Tuh, taburan, tangan putus di depan Sinta. Video amatir berdurasi kurang lebih 2 menit ini memperlihatkan bagian tangan manusia di atas jok motor yang terparkir di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Diduga bagian tangan ini milik korban tawuran yang terjadi Rabu lalu. Berdasarkan keterangan saksi, sekelompok orang membawa senjata tajam dan tawuran di lokasi ini. Polisi juga mendapat laporan dari pihak rumah sakit tentang adanya 2 orang korban tawuran yang terluka parah di bagian tangan. Berdasarkan laporan dari security rumah sakit yang melaporkan bahwa adanya 2 orang pemuda yang mengalami luka di bagian tangannya, salah satunya putus di tangan sebelah kanannya dan yang satunya beberapa jari kehilangan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat tawuran, sementara 2 pelaku tawuran yang masih dirawat di rumah sakit belum bisa dimintai keterangan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda menyerang anggota TNI di Sumeneb, Jawa Timur viral di media sosial. Pemuda tersebut tengah mabuk dan akhirnya ditangkap petugas. Dalam video amatir ini, seorang pemuda menyerang seorang anggota TNI di depan minimarket di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial.
Belakangan diketahui pemuda ini tengah mabuk dan berusaha melawan anggota TNI, Koptu Siswanto yang sedang berpatroli PPKM level 3. Namun Koptu Siswanto tidak terpancing emosi dan tidak berupaya menyerang balik. Pemuda mabuk ini pun lalu ditangkap petugas. Setelah ditangkap dan menggelar mediasi, pemuda mabuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Pihak TNI kemudian memaafkan pemuda mabuk tersebut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait pria mabuk serang TNI, sudah bergabung bersama kami Letkol Infantri Nurholis, Komandan Kodim 0827 Sumeneb. Selamat sore, Pak Dandim. Selamat sore, Mas. Pak Nurholis, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologis penyerangan pemuda ini kepada anggota TNI bisa terjadi, Pak? Ya, sebenarnya ini bukan penyerangan, mungkin bahasanya, Mas. Jadi pada minggu malam sekitar 21.00 itu selesai patroli PPKM level 3 dan 4. Anggota saya berserta Polsek Pasongsogan itu, kebetulan anggota kami menerima telepon, Mas, dari salah satu warganya bahwa di dekat minimarket itu ada anak mabuk, kemudian agak rese seperti itu. Jadi setelah itu patroli dibelokkan menuju ke lokasi. Setelah nyampe di lokasi, anggota saya ini Koptu Siswanto melihat, loh, itu ada warganya, karena warga binaan pelaku Babinsa di situ. Setelah didatangi dilihat, kamu katanya kan, kok di sini mabuk. Tiba-tiba dia memang mau mukul, tapi anggota saya dengan sigap menangkis, kemudian sambil mundur, akhirnya yang temannya yang lain datang, akhirnya diamankan. Demikian, Mas, ceritanya, Mas. Baik, kemudian pada saat melakukan aksi tersebut ada berapa orang, Pak, pemuda ini? Pemuda itu berdua, tetapi yang satunya hanya ngelihat saja, Mas. Yang satu ini yang Muhammad Umam Fauzi ini, yang memukul anggota, tapi anggota tetap menangkis, mundur. Dan akhirnya teman-teman yang patroli turun dari habis parkir, datang, kemudian diamankan, kemudian dibawa ke Polsek. Baik, dari informasi yang didapatkan, Pak, apa sebenarnya menjadi alasan pemuda ini menyerang anggota TNI, Pak? Berani begitu menyerang anggota TNI? Karena kondisinya tidak terkontrol, dipengaruhi alkohol. Jadi berani karena pada saat itu dia tidak sadar. Pada saat kita mediasi ditangkap, kemudian ditanya, memang dia salah, kemudian terpengaruh dengan alkohol, Mas. Jadi dia kontrolnya sudah tidak ada lagi. Demikian, Mas. Kemudian kalau untuk profil dari pemuda ini sendiri seperti apa sih, Pak? Apakah memang dia ini kerap kali juga minum minuman keras, kemudian mabuk? Memang anak ini kan sering minum juga, sering minum keras. Mungkin ada latar belakangnya. Kemudian yang kedua, dia ini kan bekerja di salah satu konter HP di daerah Pasongsogan. Selesai ditutup, karena jam 8 sudah ditutup, dia mungkin ke sana minum dulu, mabuk di situ. Dia berbuat onar di dekat minimarket itu. Anggota kami ini datang ke sana, kemudian dilihat ada yang mabuk, kamu lagi, katanya. Begitu dilihat langsung dia memukul anggota saya lagi tugas, kemudian alhamdulillah bisa diatasin, kemudian langsung dibawa ke Polsek dan patroli. Nah, di situ dilaksanakan mediasi dan dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi demikian, Mas. Baik, untuk kondisi anggota Bapak sendiri seperti apa saat ini, Pak? Apakah ada luka-luka yang diderita, Pak? Karena anggota ini kan cuma mengamankan saja sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kena pukulan, Mas. Jadi karena dia merasa warga binaannya, sehingga dia juga nyampaikan juga untuk dibina, kemudian selalu dan dia janji tidak akan mengulangi si Muhammad Umam Ali Fauzi ini. Baik, ini kan terakhir juga tadi Anda katakan bahwa prosesnya mediasi begitu. Kemudian apakah ada pembinaan yang nantinya akan dilakukan terhadap pemuda ini, Pak? Mungkin agar tidak mengulang perbuatannya kembali. Ya tentunya kita bina, karena di situ kan selaku bintara pembina desa yang ada di wilayahnya, si Koptu Siswanto ini tetap melaksanakan pemantauan, kemudian membina anak ini.
Makanya begitu melihat dia langsung kenal Mas dengan anak tersebut bahwa si Ali Umam Fauzi itu. Kemudian apa yang dilakukan Pak oleh anggota TNI, mungkin juga dengan instansi lain untuk mengantisipasi kejadian serupa juga terjadi kembali? Karena tadi memang pemuda seperti ini kan tidak sekali dua kali mabuk, tadi Anda katakan begitu. Ya, kita tetap melaksanakan pemantauan karena setiap desa, satu desa pasti di situ ada Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian ada kepala desa selaku 3 pilar. Tetap melaksanakan pemantauan dengan tokoh juga dibarengi dengan tokoh masyarakat, apalagi di wilayah Madura yang tentunya sangat kental dengan agama. Ini tetap dilaksanakan pemantauan, kemudian nanti setiap saat pasti kita laksanakan anjang sana ke sana, kemudian mengecek kondisinya, demikian. Baik, terima kasih Bapak Letkol Nurholis dan Dim 0827 Sumeneb sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, seorang bayi ditemukan warga di semak-semak di Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Ibu kandung yang membuang bayinya ditangkap polisi. Pelan-pelan, bawa klinik ya. Bayi mungil tidak berdosa ditemukan warga terlantar di semak-semak perkebunan Aek Tarum, Bandar Pulau Sumatera Utara. Bayi ini langsung dibawa warga ke klinik setempat untuk dirawat. Beruntung bayi dalam kondisi sehat. Polisi menyelidiki kasus pembuangan bayi ini dan berhasil menangkap ibu kandung yang membuang bayinya. Pelaku yang baru berusia 18 tahun ditangkap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membuang bayinya karena malu hamil di luar nikah. Dari kejadian ini adalah yaitu pelaku, yaitu sang ibu kandung dari sang bayi, bertujuan menutup-nutupi kehamilan selama ini atau menutup-nutupi aibnya selama ini, dan juga bertujuan untuk supaya bayi itu meninggal. Karena membuang bayinya, ibu muda ini terancam hukuman penjara di atas 15 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Meski telah dilepas, kasus yang menjerat Richard Lee tetap berjalan. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.